Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Bersama dengan saya kembali, Pendeta Peter Condo Santoso. Saya percaya kesempatan kali ini adalah kesempatan yang baik, karena saudara mendapatkan pencerahan lagi dengan firman Tuhan. Dan firman itu menjadi satu kebangkitan, satu semangat kembali untuk kita boleh memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita mendengar firman Tuhan, maka yang kita hadapkan adalah berkat Tuhan, adalah semangat baru, ada inspirasi, ada motivasi, karena Tuhan selalu memberikan harapan dan membuka harapan bagi kita semua. Kolose pasal ketiga ayat 22 sampai 25, ada satu perikop yang bagus sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Berkata demikian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Puji Tuhan. Saudara, cerita ini, kisah ini ditulis oleh Rasul Paulus, berbicara tentang hamba-hamba dan tuan-tuan. Dan ini sebetulnya bukan bicara khusus, firman Tuhan ini bukan bicara hanya untuk karyawan-karyawan dan bukan untuk tuan-tuan, tetapi sebetulnya untuk setiap orang, karena setiap orang adalah hamba Tuhan. Setiap orang adalah hamba, saudara. Dan kita belajar tentang proporsi yang luar biasa di sini. Ada 3 perkara yang kita belajar bersama-sama dari ayat ini adalah, sebagai seorang hamba, mari kita belajar taat kepada orang yang di dunia, kepada pemimpin kita, tuan-tuan yang ada di dunia ini, dalam segala hal katanya. Jangan hanya di hadapan mereka, tetap untuk menyenangkan mereka. Ada 3 prinsip penting bagaimana kita diberkati melalui profesi kita. Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan profesi kita, ada satu perkara yang saya usulkan kepada saudara, yaitu lakukanlah kepada Tuhan, bukan karena saudara takut kepada manusia, tapi saudara melakukannya karena takut kepada Tuhan. Karena setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan engkau lakukan untuk takut akan Tuhan, akan mendatangkan berkat yang besar bagi hidup saudara. Banyak orang bekerja oleh karena hal-hal yang lain. Banyak orang bekerja hanya karena menyenangkan manusia. Dan akibatnya, saudara, akibatnya banyak orang-orang yang mengecewakan Tuhan. Sebab itu saya mau katakan saudara-saudara saat ini, bahwa kita diajarkan prinsip pertama. Kalau kita bekerja, takutlah akan Tuhan. Oleh karena Tuhan. Sebab itu mengapa? Saya mau katakan, karena Alkitab kata, mana mungkin saudara bisa berkata, aku takut akan Tuhan. Sementara saudara-saudara kekasih, saya melihat saudara tidak takut kepada manusia. Saya hanya dapat melihat gini. Orang yang takut akan Tuhan, ciri utama adalah pekerjaannya pasti beres. Mengapa? Karena dia bekerja bukan karena takut kepada manusia, tapi dia menganggap takut kepada Tuhan. Orang yang bekerja santai, orang yang bekerja asal-asalan, saya mencurigai apakah dia benar-benar takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa takuti, hormati. Sementara orang yang menjadi pemimpin kita di dunia yang kelihatan, kita sendiri nggak bisa takuti atau hargai. Alkitab kita mengajarkan filosofi pertama supaya kita diberkati Tuhan adalah kita bekerja bukan karena untuk manusia. Kita bekerja karena takut akan Tuhan. Dan saudara percaya Allah akan menyediakan sesuatu indah. Allah akan menjadikan pekerjaan kita menyenangkan. Karena di mana kita bekerja, kita melayani Tuhan. Tidak ada kejenuhan melayani Tuhan. Semuanya manis. Sebab itu, jadikan pekerjaan saudara hari ini, apapun pekerjaan, mungkin kau di kantor, mungkin kau ada di jalan, mungkin kau sebagai bagian marketing atau produksi, jadikan semua pekerjaan itu melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Sebab itu yang menjadi kunci mengapa kita diberkati. Ada seorang yang berkata, Pak, saya jenuh bekerja. Saya bilang, karena engkau tidak mengerti filosofi tentang bekerja. Bekerja itu perintah Tuhan. Alkitab katakan, siapa yang tidak bekerja jangan makan. Jadi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau Anda bekerja, jangan oleh karena takut atau karena membutuhkan sesuatu. Anggaplah kalau bekerja ini saya sedang menjalankan firman Tuhan. Kalau saya bekerja sebagai hamba Tuhan, saya menjalankan firman Tuhan. Bukan oleh karena yang lainnya. Bukan karena saya menuruti aturan manusia saja. Tapi saya karena takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, pasti dia belajar untuk taat dengan aturan-aturan
dari pemimpin mereka yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sebab itu sekarang siapapun Anda, kedudukannya apapun Anda, ketika kita bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Jadikan setiap pekerjaan saudara menyenangkan, karena Anda sedang melayani Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dengan cara yang luar biasa. Dan pekerjaan itu akan menjadi menyenangkan. Saudara-saudara, kalau kita bekerja tapi tidak dengan hati senang, pekerjaan itu akan menyiksa kita, akan membuat kita menderita. Sepertinya kita disiksa oleh pekerjaan itu. Sepertinya pekerjaan itu jadi rusak terus, jadi tidak pernah berhasil terus. Dan itu merusak kita, membuat kita jengkel. Tapi ketika kita mengerjakan dengan pekerjaan yang baik, maka semua pekerjaan itu berjalan dengan lancar, karena kita bekerja dengan sukacita. Bukankah saudara-saudara seringkali kita belajar bahwa dalam pujian itulah Allah hadir dalam setiap hidup kita. Kalau kita memulayani Tuhan, kita bekerja dengan pujian, maka tidak mustahil banyak hal-hal yang luar biasa, karena Allah mengerjakan bagi kita. Mari kita belajar. Jadi saudara-saudara, siapapun Anda, di mana Anda bekerja, jangan lupa Anda bekerja karena melayani Tuhan. Anda bekerja karena saudara-saudara, Anda sedang melakukan firman Tuhan. Tapi poin kedua dari ayat ini, ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadilah seorang profesional. Jadilah apapun pekerjaan, lakukan secara profesional. Sungguh-sungguh, jadikan, pilihlah yang terbaik. Rinduilah bahwa pekerjaanmu menjadi yang terbaik. Saudara-saudara, apapun pekerjaan saudara, sekalipun mungkin orang berkata, ya tapi pekerjaan saya cuma seperti ini. Saudara-saudara, apapun pekerjaan, sekecil-kecilnya pekerjaan itu, ketika engkau berikan dengan baik, maka pekerjaan itu akan memberkati hidupmu. Yusuf menjadi budak. Apa toh status budak? Budak adalah pekerja tanpa hak. Yusuf jadi budak atas keluarga Firaun, atas keluarga Potifar maksud saya. Tetapi ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia menganggap rumahnya seperti rumah tuannya, seperti rumahnya sendiri. Dia melakukan semua dengan profesional. Akhirnya pekerjaan itu mengantar dia ke dalam berkat. Yaitu apa? Dia dipercaya oleh tuannya, memiliki satu kedudukan yang luar biasa. Hanya istrinya yang tidak punya hak dia untuk menjamah. Semua di rumah itu adalah milik dan Yusuf punya hak untuk itu semua. Mengapa? Karena dia lakukan dengan profesional. Dan pekerjaan itu akan memberkati hidupnya. Pekerjaan itu akan menolong hidupnya. Pekerjaan itu akan menjadi kooperatif. Mengapa? Karena dia melakukannya untuk Tuhan. Sebab itu, lakukanlah sesuatu yang luar biasa. Saya sangat tertarik dengan kata-kata dari John Maxwell. John Maxwell pernah berkata demikian. Tidak ada pekerjaan yang tidak berhasil asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pak, sekalipun Anda hanya pekerja yang kasar, tapi kalau engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan itu bisa mendatangkan berkat yang besar. Sekalipun mungkin pekerjaan itu pekerjaan yang rendah, gajinya rendah, tetapi pekerjaan itu suatu saat akan bisa memberkati saudara, mencapai puncak tertinggi dari kedudukan saudara. Alkitab kita mengajarkan kepada saudara, lakukan dengan segenap hati, bukan hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang sederhana untuk Tuhan, maka kita boleh melihat perkara yang luar biasa. Tahun 95, saudara-saudara, saya mendirikan sebuah pelayanan yang namanya Mission Care, yang saya tidak pernah berpikir sampai hari ini. Karena saya mendirikan itu tidak punya satu motivasi apa-apa. Saya berkata bahwa banyak teman-teman pendeta-pendeta di desa-desa yang kekurangan. Suatu saat saya dalam perjalanan pergi ke Kalimantan, dan saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang sederhana sekali. Dan hidupnya hanya hidup dari Rp37.000 setiap bulan. Tiba-tiba saya digerakkan oleh Tuhan, kasihan. Sementara 100.000 bagi kota, tinggal di kota, waktu itu saya masih di Semarang, sesuatu yang juga tidak ada arti. Lalu saya berpikir, apa yang saya kerjakan? Kalau setiap bulan saya mengirimkan uang untuk dia, dan ternyata dia sukacita. Lalu suatu saat sudah dia sharingkan kepada temannya,
Dan temannya tertarik, temannya tulis surat, Pak, bantu juga kami. Saya pikir, sudahlah, 2 orang. Saudara, tapi ternyata temannya cerita dalam persekutuan doa hamba Tuhan. Dan akhirnya 3 orang. Dan sudah akhirnya saya merasa bahwa, wah, berat juga kalau banyak orang. Tapi saya sukacita saya bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Sampai suatu saat, saudara-saudara, Tuhan berkata kepada saya, sharingkan dong, berkati orang lain, sharingkan. Dan akhirnya saudara-saudara saya men-sharingkan. Dan akhirnya dari sharing-sharing keluarlah ide, mengapa kita nggak bikin pelayanan saja untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan siapa yang menyangka tahun 95 saya mendirikan pelayanan itu dengan sederhana. Dimulai dengan 12 orang mengambil komitmen 25.000, 50.000, 75.000. Tapi hari ini ada 9.000 hamba Tuhan lebih. Yang setiap yang menerima berkat Tuhan dari yayasan yang saya layani. Saya kagum. Saya tidak pernah berpikir. Tapi sekali lagi, ketika setiap pekerjaan apapun yang kau kerjakan, karena engkau takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh profesional, tidak mustahil bahwa pekerjaan itu akan mengangkat engkau tinggi-tinggi sampai ke tempat yang paling memberkati engkau begitu luar biasa. Saya teringat di Alkitab, Daud itu setia dengan 2-3 ekor domba. Kakak-kakaknya seringkali mengejek, sudahlah Daud pulang, gembalakanlah 2-3 ekor dombamu itu. Tapi dari kesetiaan Daud dan berjuang menyelamatkan 2-3 ekor dombanya melawan beruang dan singa. Siapa yang menyangka satu saat ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak ada takut. Mengapa? Karena pengalaman dengan beruang dan singa. Pengalaman ketika dia menggembalakan 2-3 ekor domba itu menjadi pengalaman dia ketika bermusuhan dengan Goliat. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita bekerja, terlebih dahulu bekerjalah untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan itu akan mendatangkan berkat. Dan siapa yang menyangka, justru karena Goliat itu akhirnya mengangkat Daud sampai ke tempat yang tinggi. Dan Daud menjadi raja justru karena profesionalitasnya dari perkara yang kecil. Saya berdoa, apapun usaha kamu, apapun usaha Anda. Saya punya anak angkat di kota Semarang yang tinggal bersama saya di rumah saya di kota Semarang. Dia membuat kue lapis karena dia nganggur di rumah, suaminya bekerja kepada orang lain. Dan dia, antara anak-anak pelayanan saya sudah mulai berkurang karena banyak yang sudah mulai menikah dan bekerja. Dan dia tuh merasa waktunya cukup banyak. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Peter, boleh nggak saya sambil membuat kue lapis? Oh, nggak apa-apa, kamu bisa. Ya, betul bisa. Dan saudara-saudara, ternyata dia membuat kue lapis. Pertama dia kirim teman-temannya, kedua dia kirim tetangga-tetangganya jual warung dan dia kembalikan. Tapi siapa menyangka hari ini sudah menjadi home industry. Setiap hari dia bisa menghasilkan lebih dari 64 loyang. Yang satu loyangnya bisa sampai 80 piece potongan-potongan. Yang dia jual sampai Rp1.000. Suatu saat saya tanya kepada dia, setiap bulan kamu bisa mendapat keuntungan berapa? Ya puji Tuhan Pak, waktu itu baru 24 loyang. Setiap bulan bisa mencapai 5-6 juta. Saya bayangkan kalau sekarang 64, bisa-bisa mendapatkan 12 juta, 10 juta. Bukankah perkara yang luar biasa? Saudara-saudara, dan sekarang dia sedang mempersiapkan itu dikembangkan menjadi sebuah industri yang luar biasa. Packingnya yang bagus, dengan branded yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi, tidak ada pekerjaan yang tidak akan menghasilkan kalau saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan itu akan mengangkat Anda, apapun engkau. Mari kita belajar. Kenapa Alkitab berkata kepada kita di dalam Kolose 2 tadi ayat 23. Jelas sekali bahwa Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena Allah akan memperhitungkan itu semua menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Ayat yang terakhir, ayat 24. Kita boleh belajar dari ayat ini, ayat 24. Yaitu Alkitab berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Poin ketiga, kalau kita bekerja,
Saudara, apapun posisi kita, pekerjaan kita, ada satu hal yang saya ingin mengajar saudara. Jangan hanya melihat dari sisi upah manusia. Karena saudara tahu, Allah memperhitungkan pekerjaan saudara. Dan Allah memperhitungkan dengan upah yang Tuhan berikan. Maaf, mungkin saudara berkata, Pak Peter, gampang sekali Bapak ngomong. Kalau saya bekerja ya saya pikir upah. Namanya saya profesional, saya karyawan. Betul. Tetapi jangan hanya melulu karena upah. Sebab banyak pekerjaan yang tidak halal, tapi upahnya begitu besar. Jangan hanya karena sekarang saudara melihat upah, saudara melanggar aturan Tuhan, garis Tuhan. Anda melanggar perintah Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau bekerja, hal pertama yang Anda mau lakukan adalah bahwa pekerjaanmu itu akan dihitung oleh Tuhan. Kesetiaanmu itu akan dihitung oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya punya seorang adik dan dia bekerja. Tapi seringkali saudara, dia mengeluh karena pekerjaannya saudara tidak menghasilkan apa-apa. Dan seringkali dia tergoda untuk bekerja di dua tuan. Saya berkata kepada dia, jangan, setialah dengan satu tuan. Tapi dia berkata, kalau satu tuan nggak menguntungkan apa-apa. Saya bilang, kalau dua tuan dan kamu ketangkap, kamu akan dihukum, kamu akan dipecat, dan kamu tidak akan menikmati apa-apa. Betul saudara, dia mengalami 2-3 kali pindah pekerjaan. Dan itu tidak menguntungkan dia. Sementara usia manusia bertambah terus. Dan saya mau katakan kepada dia, belajarlah, setialah dengan pekerjaan itu. Dan luar biasa saudara-saudara kekasih. Karena pekerjaan itu dia lakukan dengan setia. Dan Allah memperhitungkan pekerjaan-pekerjaan itu di dalam berkatnya. Puji Tuhan. Saat ini dia bekerja dalam satu tuan. Dan dia melayani Tuhan. Dan Allah memberkati dia. Sekali lagi, Allah memperhitungkan. Ada satu kata yang saya tertarik, yaitu kata yang disebut dengan kairos. Waktu Tuhan. Sadarkah engkau bahwa pekerjaan-pekerjaanmu itu akan diperhitungkan Tuhan dengan kairos. Waktu Tuhan. Ketika kita setia dalam pekerjaan. Mungkin upah kita nggak seberapa. Tapi sadar atau tidak, Tuhan sedang memperhitungkan kesetiaan kita. Dengan kairosnya. Yaitu Allah memberkati dengan cara yang luar biasa. Mari kita belajar. Sebagai hamba Tuhan, saya belajar dari hal yang paling sederhana. Saya belajar dari kehidupan yang sederhana. Saya hanya menantikan satu, bahwa saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa pekerjaan saya dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika saya melayani dengan Tuhan, pekerjaan itu diperhitungkan oleh upah kepada Tuhan. Nanti Allah memperhitungkan hidup saudara, kesetiaan saudara, dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih, biarlah melalui uraian firman Tuhan ini menyadarkan kita. Hari ini, mungkin ada di antara engkau yang sedang bergumul, saya mau keluar dari pekerjaanku. Saya bosan dengan pekerjaanku. Pekerjaanku tidak memberikan kekayaan. Saudara, hidup yang diberkati Tuhan itu bukan dimulai dari kekayaan. Tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan dalam upahnya kepada anak-anak Tuhan. Sebab itu, mari kita belajar. Setialah terlebih dahulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan hidup saudara. Dan pekerjaan saudara akan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan.